Waduh, semakin gawat. Kita berpikir bahwa kasus ijazah Pak Jokowi bisa meredah setelah Rismon tidak lagi ngotot atau mundur dari pertarungan yang sudah melelahkan selama ini, tapi rupa-rupanya tidak. Justru masuk ke dalam babak yang lebih gawat. Adalah kelompok aktivis Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, kalau tidak salah kepanjangannya itu ya. Mohon dikoreksi kawan-kawan sarungan kalau itu keliru. Baru saja meledakkan bom waktu. Ya, mereka lagi tidak hanya berbicara tentang angka di atas kertas, tapi mulai menyeret dua nama besar yang selama ini menjadi penjaga gerbang ya kekuasaan. Satunya adalah Pratikno dan keduanya adalah Hasto Kristianto, politisi kawakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa hubungan mereka dengan ijazah yang diperdebatkan publik pada saat ini? Mengapa Bon Jovi yakin mereka adalah kunci yang selama ini disembunyikan? Kita akan bahas di logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Kita mulai dari nama pertama, yaitu Pratikno. Pratikno sebelum menjabat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi dan juga di Pak Prabowo, kita tahu bahwa dia adalah seorang rektor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, Bon Jovi menyoroti posisi strategis Pratikno saat itu, di mana ijazah mulai diperdebatkan di persidangan. Berdasarkan keterangan para saksi fakta selama 6 bulan persidangan ini, muncul klaim mengejutkan. Banyak dokumen administratif yang dikabarkan tidak lagi ditemukan di Universitas Gadjah Mada. Disinilah dugaan peran Pratikno menjadi sangat krusial. Secara kritis, ini bukan lagi soal urusan personal Pratikno dengan Jokowi, melainkan soal otoritas epistemik lembaga pendidikan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jika ijazah itu asli, mengapa UGM dan Pratikno tidak melakukan public testability atau tes kredibilitas publik atau pengujian publik yang imparsial? Tanpa keterbukaan ini, publik terjebak dalam apa yang disebut sebagai motivate reasoning, di mana pendukung dan pengkritik hanya merespon informasi berdasarkan bias politik mereka masing-masing. Jika institusi sebesar UGM tidak bisa memberikan jawaban fisik yang transparan, maka kredibilitas akademis kita sedang berada di ujung tanduk. Seharusnya UGM sebagai institusi pendidikan terpercaya di Indonesia itu memberikan klarifikasi yang dapat dipercaya, dapat diuji kredibilitasnya atau kepercayaannya oleh publik, bukan selama ini yang dilakukan. Dan kita berharap itu UGM melakukan klarifikasi. Jika tidak, maka Pratikno akan terseret ke sidang-sidang yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi. Itu tentang Pratikno, kenapa dia terseret di dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dan tokoh yang kedua yang juga terseret dan tak kalah menterengnya yaitu Kristianto atau Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Mengapa Hasto? Logikanya sederhana namun mematikan. PDIP adalah partai pengusung utama Jokowi sejak dari Solo hingga ke Jakarta dan hingga ke Istana Merdeka.
Sebagai mesin partai yang melakukan verifikasi dokumen calon pemimpin, Hasto dinilai memegang bukti administratif yang paling otentik. Bon Jovi menuntut Hasto hadir sebagai saksi fakta untuk menjawab satu pertanyaan besar. Dokumen apa yang kalian lihat dan verifikasi saat mendaftarkan Joko Widodo? Jadi itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Hasto. Langkah untuk menyeret pihak partai ini menunjukkan bahwa isu ijazah Jokowi sudah bermutasi. Ini bukan lagi sekedar masalah hukum di ruang sidang, melainkan peristiwa politik luas. Dalam teori politik, krisis legitimasi seorang pemimpin seringkali berakar dari keraguan terhadap integritas fundamentalnya. Jika partai pengusung pun tidak bisa menunjukkan transparansi, maka pondasi kepercayaan publik terhadap proses pemilu kita bisa runtuh. Jadi kita berharap PDIP dalam hal ini Sekjen Hasto Kristianto hadir sebagai seorang yang berintegritas untuk menjawab pertanyaan. Administrasi seperti apa yang Anda lihat ketika Anda mendaftarkan Pak Jokowi, baik Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia? Namun ada sebuah plot twist yang membuat para aktivitas meradang. Nama Rismon Sianipar tiba-tiba mencuat karena keputusannya mengambil jalur restoratif justice dan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Bagi Bon Jovi dan aktivis seperti Rustam, langkah Rismon ini dianggap konyol dan dicurigai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan pencarian fakta. Mereka menduga adanya faktor X atau sebuah tekanan berat yang tak terlihat namun dirasakan yang memaksa Rismon untuk membopong parcel permintaan maaf. Secara psikologis, khususnya psikologi politik, fenomena ini sangat jelas. Ini adalah upaya kekuasaan untuk menciptakan konsensus buatan, menggunakan mekanisme hukum untuk menekan lawan bicara agar bungkam dan meminta maaf, sehingga seolah-olah masalah sudah selesai, padahal permintaan maaf tidak pernah menjawab kebenaran faktual. Sebenarnya yang paling faktual adalah untuk membungkam para pengkritik. Jokowi harus menampilkan ijazah asli atau menunjukkan ke publik yang kemudian dapat diuji kredibilitas dan keasliannya. Nah, teman-teman sarungan, kita juga pada saat ini masuk dalam era yang namanya post-truth, di mana kebenaran prosedural seperti keputusan pengadilan atau perdamaian lewat restoratif justice seringkali bertabrakan dengan tuntutan kebenaran faktual dari masyarakat. Para aktivitas Bon Jovi bersikeras selama Jokowi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya secara langsung di depan publik atau persidangan, maka kecurigaan ini akan tetap hidup selamanya. Mereka bahkan sudah mengancam akan melakukan gerakan geruduk Rumah Solo tahap kedua. Jadi transparansi penuh menjadi satu-satunya kunci untuk mengakhiri spekulasi bahwa ijazah tersebut adalah produk rekayasa. Jika proses ini terus ditutup-tutupi, maka kredibilitas moral institusi negara maupun universitas terkait akan terus berada dalam ancaman disintegrasi kepercayaan publik. Jadi kawan-kawan sarungan, apakah penyeretan Pratikno dan Hasto oleh kelompok Bon Jovi ini akan membuahkan hasil? Ataukah ini hanya akan menjadi babak baru dari kebuntuan administrasi yang sengaja dipelihara? Satu hal yang pasti, kejujuran tidak butuh banyak penjelasan, tapi kebohongan butuh ribuan prosedur untuk melindunginya. Bagaimana pendapat teman-teman sarungan? Apakah kalian setuju jika ijazah asli ditunjukkan ke publik sekarang juga? Saya kira itu sulit untuk dilakukan karena sudah bertahun-tahun itu diminta tetapi juga tidak muncul. Semoga kemunculan dua tokoh ini
bisa memberikan kesaksian, dan kita berharap polemik ini bisa berakhir sehingga bangsa kita tidak terkurus lagi dalam emosi yang terus dipelihara yang mengganggu ketenteraman bangsa kita. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi dalam Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata.